Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jack Talk Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Kali ini podcast yang sangat spesial. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana kemarin kita sudah bicara tentang beberapa program di salah satu Basnas Bajis di tingkat wilayah kota. Dan hal ini juga kita akan ngobrol juga di wilayah kota, tapi wilayah kota yang berbeda. Kawasan yang sangat strategis di kawasan pinggiran Jakarta, tapi punya daya juang dalam optimalisasi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekahnya luar biasa. Langsung aja kita sambut Korwil Basnas Bajis Jakarta Utara, Cak Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak. Sehat ya, Cak? Alhamdulillah. Waduh, sibuk apa nih, Cak? Sekarang lagi nyibukin diri ngapain, Cak? Ya, alhamdulillah kita pada tahun 2022 kemarin kita sudah melaksanakan program pendayagunaan maupun pengumpulan. Alhamdulillah teman-teman juga sudah optimalisasi terkait pengumpulan ZIS dan pendayagunaan. Terkait pengumpulan kita sudah mencapai 94% walaupun belum mencapai 100%. 94% udah wow loh, Cak. Dari target berapa miliar, Cak, untuk 2022 kemarin, Cak? Target kita dari provinsi 18,7 miliar, pencapaian 17,6 miliar. Walah, udah keren itu, Cak. Udah 96 ya? 94%. 94%. 6% lagi mah bisa lah, Cak. Pencapaian itu ya. Insya Allah dari kekurangan kemarin, Insya Allah tahun 2023 ini kita akan masif lagi terkait pengumpulan, di mana yang belum kita sentuh ya. Karena posisinya banyak elemen stakeholder yang belum kita sentuh, karena kemarin juga habis CSR segala macam kita belum maksimal seperti itu, Mas Zaki. Itu masih diproses tuh, Cak, dari 2002 kemarin sampai sekarang 2023 masih sibuk ngurusin evaluasi perkembangan atau kendala dari 2022 untuk 2023 ini, Cak, ya. Iya. Betul sekali, Mas Agi. Pada posisinya memang evaluasi ZIS terkait pengumpulan kita memang konsentrasi ke pengumpulan. Pada dasarnya memang Jakarta Utara ini memang salah satu tempat ikon Jakarta yang dikatakan tua, Jakarta Utara, di mana semua stakeholder yang tingkat menengah ke atas ada di Jakarta Utara. Disitulah makanya insya Allah sama pemerintah kota Jakarta Utara kita akan masif lagi untuk pengumpulan ZIS terkait pengusaha-pengusaha dan musaki-musaki yang ada di tingkat masyarakat. Luar biasa, menarik ini, Saya menarik sekali ketika nanti kita akan ngobrol tentang strategi di 2023. Tapi sebelum ke situ, Cak, saya mau sedikit flashback tentang Cak Wisnu nih. Masuk di dunia perjakatan, apakah memang langsung tiba di Basnas Bajis atau memang sebelumnya udah pernah berkecimpung di dunia perjakatan atau dunia filantropi lainnya, Cak? Baik. Terkait saya masuk ke dunia perjakatan, sebetulnya itu rezeki kita. Rezeki kita. Berarti sama sama saya. Rezeki kita, bahwasanya di tahun 2005 memang kita sudah masuk di basis zaman dulu. Basis zaman dulu. Di mana kita dikasih amanah Allah itu untuk melaksanakan tugas-tugas terkait perjakatan. Nah, posisinya sekarang kita sudah beralih ke Basnas Basis di tahun 2019 dengan program yang sama, sistem yang sama, pencapaian dan tingkat program pendayagunaan yang agak sedikit luar biasa ya. Seperti luar biasa menguras inovasi kita seperti itu, Mas Zaki. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan harus benar-benar bermain dengan kreasi. Harus bagaimana nih pendayagunaannya juga lebih menarik sehingga menarik untuk pengumpulan juga gitu ya, mungkin ya. Betul. Oh, luar biasa. Karena posisinya tidak kita pisahkan antara pengumpulan dan pendayagunaan. Karena kenapa? Pendayagunaan ini sebagai trust, kepercayaan, kita membangun kepercayaan kepada masyarakat terutama Jakarta atau Jakarta Utara, gimana kita mengenalkan diri kita sebagai Basnas Basis lembaga zakat. Untuk apa? Untuk mereka percaya bahwa kita berada di posisi masyarakat itu dan mempunyai power. Jadi power kita itu sebenarnya bukan diri kita, Mas. Power kita itu ada di masyarakat sebetulnya. Karena untuk apa? Untuk pemberdayaan ekonomi umat itu tadi yang di dalam. Di sisi lain itu di masyarakat perlu untuk kita kelola dana zakat ini untuk pemberdayaan ekonomi umat untuk lebih kuat di daerah
Jakarta Utara. Oke, jadi program-program yang dicanangkan oleh Jakarta Utara kemarin itu dampaknya bisa menarik pengumpulan juga gitu Cak ya. Berpikir seperti demikian ya Cak ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah Cak, sebelum saya nanya program lagi Cak, saya mau ngeliat komposisi personil Cak. Dari 2022 mungkin evaluasi dari 2022 kemarin sehingga nanti 2023 personil yang dikuasai oleh Basnas Bajis Jakarta Utara untuk mencapai tadi berapa? 94% itu Cak. Itu cukup mumpuni atau tidak Cak? Gimana Cak? Kalau dikatakan mumpuni, alhamdulillah teman-teman kita, adik-adik kita yang di Jakarta Utara sudah menguasai dari pendaya gunaan, pengumpulan terutama. Walaupun kita pengumpulan 2 orang, alhamdulillah dibantu sama teman-teman yang lain. 2 orang udah mencapai 94% ya, hampir 17 miliar. Wah, luar biasa. Memang ritme pengumpulan itu rantainya sudah terarah Mas Egi. Oke. Tidak kayak pendaya gunaan. Pendaya gunaan kita bantu si A, ada inovasi lagi si B, si C, seperti itu. Tapi kalau pendaya pengumpulan ya budayanya rantainya itu aja. Yang kita gali ya sasarannya itu aja. Tinggal kita memperhatikan bahwa perusahaan maupun pengusaha, masyarakat segala macam tinggal kita sosialisasikan bahwa kebanyakan memang mereka belum memahami, belum paham adanya hadirnya bahwa Basnas ini ada di tengah masyarakat dan power masyarakat itulah yang kita gunakan. Bahwasanya gitu Mas Egi. Siap. Kalau dari sekarang yang ada, apa perlu ada peningkatan Cak dari personil yang ada? Perlu penambahan orang kah atau mungkin cukup sekian ini? Tapi target gimana gitu? Siap. Kalau terkait penambahan SDM untuk pengumpulan, saya rasa tidak perlu juga. Karena posisinya apa? Saya yakin bahwa adik-adik di Jakarta Utara itu bisa menguasai, intinya sudah menguasai wilayah Jakarta Utara untuk mana yang harus digali. Pada posisi yang belum maupun yang sudah. Yang sudah pun kita tetap masif. Untuk apa? Untuk mengenai kepercayaan kepada masyarakat lebih lanjut lagi. Karena program-program, karena masyarakat itu kan kompleks Mas Egi. Bahwasanya kegiatan-kegiatan atau apa yang perlu kita bantu pun di masyarakat itu beraneka macam. Betul. Kan? Sangat Mas Egi juga tahu sendiri toh, karena Mas Egi kan juga dari provinsi seperti itu. Nah, luar biasa. Disitulah posisinya kita menempatkan diri di masyarakat. Misalnya di baik pengumpulan maupun pendaya gunaan seperti itu Mas Egi. Nah, dari 2022 kemarin untuk mencapai 2023 tentang zakat sendiri di tahun 2022 tuh gimana perkembangannya Cak sampai tanggal 2022 kan Cak Husin tadi saya bilang sudah berkecimpung di dunia perzakatan di 2005. Nah, 2005 sampai 2022. Waduh, jauh banget. Saya aja baru 2010 hampir 5 tahun selisih saya baru bisa ketemu dengan Cak Wisnu kan. Zakat pada masa ini Cak. Gimana Cak ngelihatnya Cak? Zakat pada masa ini memang luar biasa kekuatannya zakat di sini. Setiap tahun, setiap perkembangan tahun itu dunia perzakatan memang sangat diperlukan. Salah satu zakat itu diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Karena sebagai apa? Sebagai kekuatan masyarakat ada di zakat itu tadi maupun infak dan sedekah. Kenapa? Kita ngambil dari contoh 2 sisi Mas. Yaitu dari pemberdayaan ekonomi tadi yang pernah saya angkat tadi sama SDM. SDM di tengah-tengah masyarakat. Apa itu SDM? Kita tahu bahwasanya banyak adik-adik kita di mahasiswa maupun pelajar itu menghadapi perkembangan era globalisasi modern seperti ini. Tidak mungkin mereka itu dengan tidak ada biaya ataupun itu dia putus dari kuliah atau kekurangan untuk menambah ilmu untuk menambah SDM seperti itu. Nah, Basnas itu hadir di tengah kita masyarakat dengan program mahasiswa masa depan Jakarta itu tadi MDC, di mana kita bantu untuk kegiatan adik-adik pelajar kita mahasiswa itu untuk bisa lebih atau bisa melanjutkan perkuliahan untuk menggali SDM untuk menghadapi era globalisasi ini. Dari SDM-nya itu ya, dengan program masa depan Jakarta. Sudah ditanamkan di Basnas Baju sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu antara pemberdayaan ekonomi umat. Di mana ekonomi umat kita bisa hadir di tengah masyarakat sebagai apa? Sebagai melihat kondisi masyarakat, saudara-saudara kita yang pelaku usaha
yang belum bisa menggunakan aplikasi atau berjualan secara modern atau sebagai menjalankan dari segi aplikasi sistem, kita bisa membantu mereka dari segi permodalan juga, kita pelatihan, terus kita kasih kisi-kisinya atau jalan untuk gimana cara mereka berjualan di era globalisasi melalui itu dari pemberian modal, kemudian pendampingan, pelatihan sampai dia jadi. Karena kita membentuk karakter gini Mas Zaki, mustahik menjadi musaki, itu tadi powernya. Karena power di Basnas ini atau power zakat ini memang salah satu bentuk untuk perkembangan ekonomi di suatu tempat atau wilayah. Karena salah satu negara atau masyarakat yang kuat itu salah satunya kuatnya perekonomian di masyarakat itu tadi. Ada ekonomi, ada SDM, itu dua yang menjadi dasar penglihatan Basnas Basis Jakarta Utara di dunia zakat pada saat ini. Nah, berarti sudah ada kurang nyaman ya. Nah, coba dicocokin aja Cak, nggak apa-apa Cak. Cek, kalau ketinggian kali. Udah aman ya? Udah. Ya, sip. Udah. Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Lanjut aja Cak. Santai kan, obrolan santai. Iya. Ini salah satu produk kita Mas. Nah itu saya ini mau nanya juga nih Cak. Salah produk kita nih. Ini kan produk di Pabis. Apakah ada program yang menjadi tadi kan ekonomi umat dan SDM dengan program masa depan Jakarta. Program ekonomi umatnya yang dicanangkan atau yang diprogramkan oleh Basnas Basis Jakarta Utara itu yang mana Cak? Siap. Kebetulan kita bawa contoh kopi di Fabis. Ini salah satu program Basnas Basis Provinsi dan Basnas Basis Jakarta Utara. Yang dimana salah satu program pemberdayaan ekonomi umat tadi di tengah masyarakat. Ini pelaku usahanya saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Kenapa? Karena posisinya mereka kita berdayakan untuk mengelola Coffee di Fabis ini Jakarta Utara, terutama di lobi kantor Wali Kota Jakarta Utara. Ini lokasinya di lobi kantor Wali Kota Jakarta Utara. Apa yang membedakan Kopi di Fabis yang ada di Provinsi Cak dengan di Jakarta Utara? Kalau produk Jakarta Utara sama Provinsi sebetulnya produknya sama. Kopi. Cuman kopinya atau produk-produk yang ada kita jual di sana. Itu kita kerjasama dengan UMKM. Sudin UMKM di mana itu juga pemberdayaan ekonomi tadi, bahwa UMKM itu mempunyai binaan-binaan masa di tengah masyarakat yang pembuat kue segala macam, itu yang akan kita jual ke Coffee di Fabis itu. Jadi pengembangan dari yang ada di provinsi di Sudirman itu kan itu kopi dengan bakery-nya, kuenya. Kalau di Jakarta Utara kopi dengan snack, kue sama segala macam kita jual di sana. Karena tempatnya di lobi juga. Di lobi juga. Kalau di Sudirman snack kopi sama snack seperti itu Mas Zaki. Tapi di Jakarta Utara kita beda juga. Banyak UMKM yang kita silakan untuk memasang. Dikembangkan dengan cara seperti itu itu. Karena di situ juga kita juga ada kerjasama dengan Perpusip, Sudin Perpustakaan. Nah ini yang perbedaannya berarti ya. Disitulah Kopi di Fabis Wali Kota Jakarta Utara itu ada buku-buku yang dari Perpusip yang beraneka ragam tuh. Masyarakat bisa ngopi, bisa baca buku. Tapi poinnya Pak Wali Kota itu konsepnya itu ya kopi, kita baca buku. Sambil ngopi sambil baca buku. Menggali ilmu itu tadi Mas Zaki. Sebenarnya konsep-konsep orang Jakarta Selatan tuh ngopi sambil baca buku, tapi ada di Jakarta Utara. Menarik Cak, milenial banget Cak jadinya. Nah, ada yang menarik lagi Cak. Kenapa bisa ada kopi di Wali Kota? Belum ada loh Cak sebelumnya. Dan menjadi tempat kopi yang notabene anak tongkrongan banget lah Cak gitu kan. Bener. Kemudian disupport dengan di baristanya adalah teman-teman disabilitas. Lokasinya biasanya tempat kopi lokasinya itu kan ada di tempat-tempat yang milenial buat tongkrongan pasti kalau umum gitu. Tapi ini ada di kantor Wali Kota. Itu gimana Cak bisa sampai ya udah nih di Wali Kota aja lah lobby nih. Saya tunggu titiknya di sini nih. Kayaknya itu. Gimana tuh Cak? Asal muasalnya tuh Cak? Itu memang
kerja keras dari pimpinan kota Pak Wali sama jajaran dan kita. Memang waktu sejarahnya itu tingkat kota pengen membuka suatu suatu tempat yang dimana tempat itu bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Jadi seakan lobi wali kota Jakarta Utara tidak kelihatan sepi, gitu. Dan hanya tidak lalu lalang dan aja. tidak seperti melulu itu. pegawai doang yang di situ ya. Iya, jadi tidak monoton seperti itu. Nah, muncullah konsep tingkat kota Pak Wali dengan sinergi kita punya program kopi di Pabis. Disitulah munculnya bahwa di situ ada Coffee di Pabis di tingkat kota wali kota Jakarta Utara seperti itu. Memang kita di situ kita muncul, terus ada kolaborasi antara Sudin Perpusip, UMKM sama KPKP seperti itu. KPKP ini karena baristanya yang melatihnya kopinya segala macam dari beliau itu. Jadi seperti tapi itu. kalau ininya Pak baristanya itu dari teman-teman Sudin Sosial. Baristanya Sudin Sosial yang ini, pelatihannya KPKP semuanya. Kemudian terus dari Perpusip untuk yang bukunya. UMKM untuk makanannya. Dagangan UMKM binaan mereka. Kolaborasi yang luar biasa, Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Dampaknya, Cak, udah ada di Wali Kota Jakarta Utara. Pasti dong, tadi kan Cak bilang pendayagunaan tuh harus berinovasi dan kreasi. Dampak buat pengumpulannya, Cak, gimana, Cak? Ya, alhamdulillah pengumpulan dari hasil dari ekonomi atau program Coffee di Pabis ini ya lumayan, alhamdulillah. Kita tidak mengukur besar kecilnya di sini. Saya persentase perkembangan grow-nya itu tuh luar biasa nggak, Cak? Ya, alhamdulillah dari penjualan setiap bulan kita bisa mencapai kemarin titiknya itu di 54 juta seperti itu. Per bulan seperti itu. Walaupun itu hitungan kotor ya, tapi omset kita itu 54 jutaan. Hampir dari bulan per bulan tuh naik, alhamdulillah. 50 juta udah 600 juta untuk 1 tahun dari satu program Cafe di Pabis aja, Cak. Alhamdulillah. Kalau Cafe di Pabis dibuka di wilayah Jakarta Utara berapa lagi, mantap kali, Cak ya. Ya kita syukurin, kita bersyukur aja. Semoga itu terrealisasi seperti itu. Karena memang posisinya kita juga akan merambah ke tempat lain, Mas. Gitu. Iya, salah satunya kemarin izin salah satu PT, ada 2 PT yang sudah audiensi sama kita terkait CSR-nya mereka. Kalau syukur-syukur kalau ini bisa ada 2 tempat lagi yang kita buka di 2 PT itu yang berbeda seperti itu. Itu sudah ada yang sampai PT pun berminat gitu, Cak. Iya, karena dia yang menawarkan diri. Iya, menawarkan diri, dan itu pun mereka juga datang ke kita salah satunya. Ya PT terbesar lah di Indonesia ini. Ini belum bisa dibongkar ya. Belum bisa karena itu belum fix. Kalau dibongkar takut ada yang dikung. Iya, kalau posisinya gini, Mas Zaki. Posisinya memang waktu itu mereka itu pas bertamu di kantor wali kota melihat stand di Pabis kita kok cakep seperti itu, kok ada simbol segala macam, bola segala macam, sinergi segala macam. Nah, mereka punya keinginan bahwa CSR mereka dua PT ini jangan sampai sia-sia. 2 ya. 2 PT. Tadi baru ngomong 1, di 2 nih berarti. Iya, tadi saya ngomong 2, tapi 1 sudah. 1 sudah. Sudah tinggal ini aja. Mereka tidak mau hasil CSR mereka PT tersebut itu hanya sia-sia, sebatas bantu selesai. Programnya gitu, tidak terlalu terlihat gitu ya. Kebetulan bahwa mereka kemarin audiensi sama kita, alhamdulillah ketemu titik pemberdayaan ekonomi tadi itu. Ketemu jalan tengahnya gitu ya. Dan itu pun akan dibawa ke tingkat pusat. Seperti di PT itu akan membuat tingkat pusat bahwa kita sudah ketemu, sudah jalannya, PR-nya kita sama. Sinergi dibawa ke pusat PT itu, insya Allah kalau di pusat ACC ya insya Allah itu jalan. Coffee di Pabis. Karena posisinya gini, Mas Zaki, kita tidak bisa konsen juga di coffee ini pelakunya atau baristanya itu hanya di Pabis saja. Kita juga melihat bahwa posisinya itu di Jakarta itu banyak juga yang mohon maaf anak jalanan. Jangan sampai anak jalanan ini keluar atau membuat sesuatu yang negatif di luar itu. Makanya kita Basnas Basis Jakarta Utara sama PT salah satu PT itu insya Allah anak jalanan ini yang kita sasarannya itu, insya Allah. Tapi tidak mengurangi esensi di Pabisnya juga ya, Cak ya? Tidak, karena kita akan kombinasi ini seperti itu. Ada salah satu juga Mas Zaki terkait pembelajaran itu.
dalam waktu dekat kita juga ada satu PT lagi Mas Egi. Wah, 3 dong berarti nih. Insyaallah. Sampai akhir pembicaraan kita 10 kayaknya, Cak. Baru ingat saya Mas Egi. Baru ingat bahwa besok Rabu kita rapat teknisnya bahwa ya semoga teman-teman lain ya mencontoh ya nggak apa-apa. Ini kan untuk segi positif ya. Segi positif bahwa kantor wali kota insya Allah kalau Allah mengizinkan itu nanti kita membuka lowongan buat difabis juga, yaitu kita kerjasama dengan Tiki. Jadi penitipan pengiriman itu Tiki JNE akan membuka stand di Jakarta Utara. Dan itu pun kita mengaku juga ke teman-teman difabilitas. Kurirnya jadi teman-teman difabilitas. Kalau kurirnya tidak. Oh tidak. Hanya penerima ini aja, penerima karyawannya itu 2 atau 4 nanti itu disabilitas. Kita juga tetap akan kerjasama dengan Sudin Sosial. Seperti itu. Kolaborasi lagi nih Cak ya. Insyaallah. Luar biasa ini. Nah itu satu program Cak, pengembangan ekonomi umat. Nah apakah untuk mengoptimalisasi pengumpulan JIS di Jakarta Utara sendiri untuk mencapai sebelum optimalisasi mencapai target 2023 berapa sih Cak target 2023-nya? Ya kita tetap optimis Mas Zaki. Memang luar biasa pimpinan provinsi ini memberikan atau mengamanahkan gitu kan angka yang fantastis bagi Jakarta Utara, mungkin teman-teman lain wilayah juga. Itu di angka 27 miliar. Wow. Makanya dari situ kita berpikir naik hampir 40% ya. Iya. Makanya ini Mas Zaki. Kita tidak stuck aja dalam yang kita jalankan tahun 2022 hanya itu aja untuk menghadapi tahun 2023. Kita sudah menghadapi tahun 2023 ini untuk dengan target di depan mata kita itu 27 miliar ya. Inovasi-inovasi teman-teman kita lah yang harus kita kembangkan untuk tercapainya target tahun 2023 nanti insyaallah. Berarti kan ada optimalisasi pengumpulan nih Cak. Optimalisasi pengumpulan yang harus dikembangkan, harus ditargetkan dan harus ada disosialisasikan. Dari 2022 apakah ada yang dilanjutkan atau akan ada dilanjutkan di 2023 maksud saya programnya atau memang ada program unggulan terbaru dari teknik pengumpulannya Cak di 2023 ini untuk mencapai 27 miliar ini Cak? Terkait program yang tahun 2022 tetap masih kita jalankan. Tidak kita bisa pungkirin itu karena kita sudah 17 ya nyampe miliar lah. Itu saya kalau udah 17,5 17,6 saya bilang 18 Cak. Kalau udah koma di atas 5 itu udah dibulatkan ke atas Cak. Iya. Seperti itu Mas Zaki. Kita tidak bisa meninggalkan cara-cara kita, program-program kita yang tahun 2022 karena posisinya situ sudah melekat kepada dari masyarakat juga sendiri juga, tempat pemerintah segala macam. Di kita pun sudah melekat semuanya. Ritme atau rantai itu jalan itu sudah berjalan. Tergantung dari nanti kita akan berinovasi juga di tahun 2003 ini apa yang harus kita gali, yaitu kebanyakan CSR nanti. Jadi targetnya luar biasa 30% nanti kita akan merambah ke CSR perusahaan. Karena posisinya gini Mas Zaki. Perusahaan ini kan punya CSR yang sangat besar. Jakarta Utara itu cukup besar. Gedung-gedung tinggi dan perusahaan-perusahaan besar tuh ada di Jakarta Utara, Cak. Seperti itu. Nah, mereka itu sudah mempunyai CSR sendiri untuk program-program mereka. Iya, betul. Benar ya. Nah, disitulah nanti kita akan kolaborasikan atau sinergikan. Jangan sampai gini Mas Zaki. Bantuan-bantuan CSR PT-PT itu sama kita itu double untuk satu orang katakanlah gitu. Jangan sampai itu atau tumpang tindih, jangan sampai satu keluarga atau satu orang bisa mendapatkan berapa kali penerimaan zakat. Jadi itu akan menimbulkan bahwa tidak berkembangnya masyarakat itu tadi karena mengandalkan zakat, bantuan CSR, bantuan BASIS segala macam itu. Nah makanya kita akan sinergi untuk sama beberapa PT itu meningkatkan menguatkan ekonomi Jakarta Utara di tengah-tengah masyarakat itu tadi. Insya Allah ini menarik berjalan. Menarik. 2023 saya menantikan program-program pendayagunaannya, menantikan program-program pengumpulannya juga nih Cak, luar biasa. Kalau bisa ikut andil saya boleh tuh Cak ikut andil dalam Mas Zaki mungkin ke utara juga boleh seperti itu. Karena gini, karena kita tidak bisa melarang atau membatasi orang untuk berinovasi ke Jakarta Utara seperti sedangkan Jakarta Utara ini kan bisa kita kan
kota Jakarta imitasi yang paling tua katakan. Ya. Kan di situ kan ada apa namanya armada atau apa itu kan. Kalau di paling tua jajahannya dari utara, Cak, Iya, dari itu maritim. tadi, Iya, seperti itu. ya, oke. Nah, sudah ada program, sudah ada pendayagunaan, sudah ada pengumpulan, pasti ada dampaknya, Cak, dampak dari ke masyarakat, ke stakeholder dan segala macam. Sampai saat ini nih, Cak, yang dirasakan respon masyarakat ketika ngelihat Basnas Bajis Jakarta Utara, apa sih, Cak? Apa ada negatifnya kah atau positif mulu nih kalau Basnas Bajis? Oh nih kalau dibantu Basnas Bajis dari mulai program, kan kita punya 5 pilar tuh, Cak, 5 pilar bertakwa, sosial, ekonomi, kemudian cerdas dan segala macam. Mungkin yang menjadi prioritas di Jakarta Utara sendiri adalah ekonomi. Ekonomi tadi kan. Nah, bagaimana respon masyarakat atau dari mungkin penerima manfaat ketika ada program-program Basnas Bajis Jakarta Utara meluncur di wilayah Jakarta Utara itu sendiri, Cak? Baik. Dengan hadirnya kita Basnas Basis Jakarta Utara ini memang dari peluburan dari basis ke Basnas memang luar biasa bahwasanya dulu kan ada jejak digital politik itu memang melekat ke masyarakat. Itu PR besar bagi kita untuk membangun trust di tengah masyarakat. Alhamdulillah selama beberapa tahun ini masyarakat sudah mengenal Basnas. Dalam arti Basnas hadir di tengah masyarakat itu tidak juga lepas dari tingkat kota, dari pembinaan mengarahkan kita sama masyarakat gimana caranya kita itu bisa membangun sinergi biar lebih kuat. Dan alhamdulillah ekonomi ataupun bagian kecil ya, kita belum bisa mengukur ekonomi yang sangat besar belum. Karena kita sendiri kan baru hadir di situ. Makanya hasil apa namanya audiensi sama pimpinan kota kemarin kita konsen tahun 2023 ini untuk pemberdayaan ekonomi, meningkatkan, menguatkan itu. Nah, masyarakat benar-benar merasakan, Mas Agi, ya dengan kita apapun itu kita bisa masuk ke lini masyarakat. Karena posisinya kita kan ada beberapa pos anggaran seperti itu, zakat, infak, sedekah maupun itu tadi jasa giro itu tadi. Itu semua kita bisa masuk karena dari segi karena gini, situasi yang lokasi yang rusak pun atau jalan atau saluran pun itu kita bisa masuk seperti itu. Karena Jack Green ini, Cak, maksudnya. Kita bisa masuk karena apa? Pakai jasa giro itu tadi, yang dimana jasa giro itu bukan hanya zakat, infak ataupun sedekah, tapi untuk jalan yang segala macam, tapi tank segala macam itu bisa menggunakan jasa giro. Itu pun juga alhamdulillah kita dibantu sama pimpinan provinsi untuk bisa terrealisasinya seperti itu. Makanya alhamdulillah di tengah masyarakat ini Basnas Jakarta Utara insya Allah dari semua lini udah disentuh tuh, Cak. Insya Allah sudah. Walaupun tarafnya tidak sebesar sekian persen seperti itu, tapi mereka sudah mengenal kita bahwa insya Allah dia membangun, mereka itu memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola zakat, infak dan sedekah ini. Dengan adanya dulu berita-berita di mana itulah tingkat kepercayaannya nggak menurun, Cak. Alhamdulillah di Jakarta Utara sendiri, selama ini belum ada penurunan kepercayaan ke kita karena posisinya kita juga selektif, Mas Zaki. Yang pemberitaan di daerah sana ada juga kemarin juga ada permohonan segala macam, kita nggak berani untuk masuk karena kita udah ada SOP segala macam di tingkat provinsi. Itu yang melindungi kita ya, Cak. Benar. Karena kita apa namanya nggak bisa pakai bendera yang lain seperti itu, Mas Zaki. Ya kita Basnas seperti Bajis, itu. dana zakat. Menarik, Cak, obrolan kita tuh menarik banget. Nah, mendekati nih, Cak, terakhir, Cak, mungkin dalam bicara zakat pasti tidak luput dari dunia yang waktu yang sangat krusial, yang sangat dilihat-lihat orang di bulan suci Ramadan. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi, Cak. Nggak nyampe kayaknya 2 bulan, Cak, ya. Hitung hari aja. Apakah ada, Cak, program yang mau diluncurkan, dikembangkan sehingga pengumpulan di Jakarta Utara sendiri untuk bulan Ramadan itu bisa ya paling tidak
50% kali Cak ya. 50% pengumpulan ada di bulan Ramadan gitu. Ya kita sih insya Allah lah, dari kita maunya planning sih memang ada ya Ada untuk ya? memaksimalkan di bulan Ramadan ini, karena posisinya gini Mas Zaki, di bulan Ramadan ini memang bulan yang spesial Nah, bagi masyarakat, pengusaha, tokoh agama segala macam, itu memang spesialnya di bulan Ramadan ini. Memang kita punya beberapa atau salah satu yang ikon atau Iya. untuk penggalian sis pengumpulan itu kita akan punya program Ramadan bersedekah seperti itu. Oke. Karena posisinya kita akan undang beberapa atau semua elemen masyarakat, tokoh agama maupun pengusaha. Karena jangan sampai CSR mereka baik untuk pemberdayaan umat maupun CSR-nya dia sendiri Iya. yang mereka serahkan ke kita atau tingkat kota itu tidak sia-sia seperti itu. Apalagi kan kalau CSR kan bisa pengurangan pajak untuk perusahaan tersebut. Ketika di CSR itu keluar ya Cak ya, Iya. kemudian ada program-programnya itu bisa ngurangin pajak perusahaan ya. Benar, Wah, benar, seperti itu kan, itu ada suatu keuntungan bagi mereka, seperti iya. itu. Kita yang kelola programnya. Kalau saya melihat sih ada dua keuntungan Oke. di perusahaan itu. Satu, dia pengurang pajak, keduanya dia memberdayakan atau membantu pemerintah untuk masyarakat gitu, seperti itu. Dan program-programnya kita yang bantu untuk menjalankannya, Iya, mereka siap untuk mendonasikannya. Wah, benar itu Mas Zaki. menarik itu. Alhamdulillah. Dunia CSR ya Cak ya. Insya Allah. Nah, sudah banyak tadi ada Ramadan bersedekah tadi yang tadi Cak. Insyaallah. Mekanismenya seperti apa Cak? Apakah nanti CSR-nya akan bersedekah ke Basnas Bajis ataukah kita punya event tersendiri atau seperti apa Cak? Ya, kita akan tetap kita akan ngundang perusahaan-perusahaan yang sudah punya ikatan ruh sama Basnas sama tingkat kota seperti itu. Kita akan samakan Mas Zaki program-programnya. Oke. Tetap kita akan samakan. Kita nggak bisa keluar dari program mereka juga, karena mereka juga butuh untuk PT perusahaan mereka juga hadir di tengah masyarakat. Mereka juga butuh seperti itu. Jadi sinergi itulah yang harus kita bangun di Ramadan nanti untuk CSR mereka itu gimana caranya nanti bisa bermanfaat di tengah masyarakat seperti itu. Tapi memang kita memang momen-momen Ramadan itu kita akan nanti kita undang perusahaan, tokoh agama, kita satukan ruh bahwa Jakarta Utara ini kita bersama, kita membangun bersama, kita sakit sama-sama, kita senang sama-sama seperti itu. Dan itu akan menimbulkan suatu kebersamaan dan muncul rasa Jakarta Utara yang religius seperti itu. Jakarta Utara yang religius. Insyaallah. Nah, untuk menuju Jakarta Utara yang religius, apa sih Cak, resolusi di 2023 Cak? Ini di dunia perjakatan sampai ini memang dunia. sangat menarik bagi kita semua Mas Adi. Karena 2023 ini ya semakin modern, semakin semakin masif semuanya, apalagi jangan sampai kita pengaruh dari dunia-dunia yang lain. Memang posisinya resolusi yang kita lakukan itu untuk kegiatan pendorong, penguatan pengelolaan zakat di setiap stakeholder, baik kita bangun pemerintah, Basnas, tokoh agama, masyarakat, ya perusahaan, semuanya lembaga, semuanya kita akan kuatkan hubungan kita itu untuk tahun 2023 ini. Ditambah pemberdayaan ekonomi tadi, kita PR besar untuk Jakarta Utara ini. Gitu Mas Agi. Pengembangan ekonomi umat untuk Jakarta Utara. Salah satunya yang sudah sangat populer dan di kalangan Jakarta Utara, kopi tiba. Saya belum nyobain loh, Cak. Ini katanya buatan Jakarta Utara nih, Cak. Siap. Jauh-jauh dari Jakarta Utara dibawa kemari cuma buat saya nikmati. Pajangan aja ya. Jangan dibuat pajangan dong. Iya, makanya dong, jangan hanya pajangan aja. Silakan kalau Mas Zaki nanti kalau nggak mau nyobain, apa udah sering? Kita udah sering, Mas. Oh, saya mau nyobain buatan Jakarta Utara. Nih, jadi kalau di Jakarta Utara kopinya katanya ngaduknya pakai tangan kanan, Cak. Iya, tangan kanan. Dan arahnya juga sama kan. Harusnya ke kanan, iya. Kalau saya kanan ke kiri, Mas Zaki. Oh, kadang-kadang ke kiri, tergantung ininya. Tergantung ininya. Kalau teh ke kiri, kanan, kopi ke kanan seperti itu. Itu khasnya di Jakarta Utara. Karena kalau kopi ke kiri tumpah. Benar. Saya cobain. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Mungkin masyarakat Jakarta juga bisa mencoba di kantor wali kota Jakarta Utara yang bebas lalu Masih panas, lalangnya. Iya, alhamdulillah. Jauh ya dari Jakarta Utara dibawa ke sini masih panas. Nih luar biasa kemasannya juga nih, Cak. Iya, iya, alhamdulillah. Mas. Pasti. Dari kemasannya itu agak lama biar apa? Biar orang masih betah baca buku Oke. di cafe di Pabis itu tadi, Siap. Mas Aki. Nah, ini posisinya di lobi atau di dalam atau di mana, Cak? Kebetulan alhamdulillah kita di lobi dalam. Lebih lantai dalam. dasar Nah, dalam. apakah warga yang di luar boleh masuk untuk apakah hanya untuk di Pemda karyawan-karyawan ASN? Tidak. Bahwa di situ bebas semua, siapa aja boleh masuk karena memang Pak Wali sudah welcome buat masyarakat bahwa kantor wali kota ini bukan milik Pemkot atau ini milik masyarakat. Bukan milik karyawan doang, Iya, milik ini masyarakat. Tapi ada program kopi dibagi juga, Cak. Di situ. Insya Allah, oh iya, kita kemarin sudah tahun 2022 sudah menjalankan program kopi sedekah. Oh, oke. Setiap Jumat. Kopi ini di Pabis. Itu sasaran kita teman-teman PJLP yang bekerja di kantor wali kota dari pengamanan dalam maupun cleaning service. Itu kita kasih setiap Jumat berkah bersama kue, Mas Aki. Wah, kue juga, kopi Iya, juga, kerja nyaman. Nah, disitulah nggak jauh dari tempat kerja. Iya, dimana makanya mungkin Allah menciptakan bahwa kekuatan itu ya dari sedekah itu tadi, Mas Aki. Makanya, Power of sedekah. Ya, makanya kita hasilnya tuh melimpah seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, saya menantikan program-program di 2023, Cak. Program pengumpulannya maupun program pendaya gunaannya sampai nanti target 27 miliar itu bisa tercapai, bahkan bisa terlampaui, Cak. Mudah-mudahan ya, Cak ya. Oke, terima kasih teman-teman Basnas Bajis DKI Jakarta maupun di Jakarta Utara dan sekitarnya yang sudah menyaksikan di podcast kita bersama Korwil Basnas Bajis Jakarta Utara. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa lebih menarik lagi, Cak, kalau kita nanti kembangkan lagi obrolannya di dunia yang lain. Saya masih penasaran tidak hanya ekonomi umat, ya. Mungkin nanti bisa di cerdasnya, greennya atau di takwanya segala macamnya. Baik, Iya, ada salah satu nanti program tahun 2023 ini. Pemberdayaan kawasan Danau Cincin. Oke. Itu, Mas Zaki. Itu yang menjadi daya tarik di 2023 untuk peningkatan pengumpulan JIS juga ya, Cak ya. Siap. Peningkatan Danau Cincin ini kisi-kisinya apa nih, Cak? Boleh dibocorin dikit, Cak? Nah, ini ya kita kan ada program tingkat kota pemetaan wilayah. Dan Basnas Basis punya program bedah kawasan itu tadi. Kita sinergikan sama tingkat kota, ketemulah di Danau Cincin. Kebetulan Danau Cincin itu seberangan sama JIS, Mas Eki. Jakarta International Stadium itu tingkatnya internasional seperti itu. Kalau kita bisa ke situ, kita hadir bisa di situ, insya Allah dunia Basnas itu Bajis gitu aja ya. Dunia itu melihat kita, gitu, bukan Basnas Utara, jadi Basnas Bajis provinsi seperti itu. Makanya daya tarik di situ yang kita kita inginkan bahwa di Danau Cincin itu benar-benar kita hadir benar seperti itu di tengah masyarakat bersama beberapa SKPD UKPD yang ada di tingkat kota. Mata dunia tertuju pada Basnas Bajis 2023, 2023, Cak. Kecemerlangan Basnas Bajis, Cak. Amin, insyaallah. Luar biasa. Berarti udah dapat bocoran nih untuk 2023 Jack B Green yang akan berkembang di Basnas Bajis Jakarta Utara. Kemarin sudah dengan Jack B pedulinya atau Jack B peduli ya maksudnya ya. Kalau di Jakarta Jack Berdaya, Jack B Berdaya dengan ekonomi umatnya. Sekarang masuk ke Jack B Green. Mudah-mudahan bukan hanya Jack B Green aja nih, Cak, 2023, tapi sudah ada kisi-kisi di Jack B Green di 2023. Nantikan obrolan kita tentang Jack B Green di Basnas Bajis Jakarta Utara episode selanjutnya, Cak. Kayaknya sekarang udah dulu nih, Cak, biar penasaran nih. Siap. Saya bisa ngundang Cak Wisnu lagi kapan nih biar bisa ngobrolin Danau Cincin yang sudah bisa dilihat oleh mata dunia. Oke, terima kasih sampai di sini pembicaraan kita. Terima kasih, Cak, udah ngobrol-ngobrol banyak nih, Cak, tentang dunia perjakatan di Jakarta Utara sendiri. Mudah-mudahan target 2070 miliar 2023 27 miliar itu bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.